Selamat pagi, Pak Nana. Selamat pagi Bu Fasih, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat sekali, Pak. Hari ini saya ingin sharing sedikit, nih, Pak, tentang kegiatan coaching yang akan saya laksanakan nanti dengan rekan guru saya yang bernama Bu Niki. Oh, boleh. Jadi pertama kita harus itu ya Bu ya, lihat penilaian rubrik penilaian coaching dulu ya Bu ya Fasih ya. Iya, Pak. Saya sudah melihatnya kok. Jangan lupa untuk mengingat prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan. Jadi hubungan antara coach dan coachee itu adalah mitra yang setara. Kemudian memberdayakan coachee dengan menggunakan pertanyaan reflektif dan mendalam. Terima kasih loh, Pak, telah diingatkan sama Pak Nana. Dalam coaching nanti, saya akan selalu mengingat prinsip coaching. Saya juga akan berusaha nih Pak untuk memastikan percakapan yang akan dilakukan saat coaching nanti merupakan alumni Pak. Benar sekali Bu Fasih. Percakapan yang dilakukan harus sesuai alur tirta, yang diawali dengan menetapkan tujuan percakapan yang akan dicapai. Itu dilakukan tahap identifikasi dan dilanjutkan dengan menetapkan rencana aksi. Dari sana dapat ditarik pertanyaan untuk menetapkan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coachee. Nah, Bu Fasih, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Fasih kembangkan? Siap Pak Nana, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Pak. Lalu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Begini loh Pak Nana, coaching saya ini nanti kan bernama Bu Inggit ya. Saat Bu Inggit menyampaikan permasalahannya terkait pembelajaran di kelas, saya ingin lebih mampu untuk mendengarkan dengan aktif saat mereka menyampaikan permasalahannya. Dengan demikian, saya dapat memberikan respon dengan memberikan pertanyaan yang tepat dan sesuai tentunya dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Bu Inggit. Oh, begitu ya Bu ya. Lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Bu? Begini Pak, tujuan pengembangan yang akan saya inginkan nih yaitu bisa akan tercapai ketika dilihat dari 3 indikator, Pak. Pertama, bila saya mampu tidak memberikan asumsi atau anggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar, Pak. Yang kedua, bila saya mampu untuk tidak memberikan judgement atau label atau penilaian tertentu terhadap Bu Ingrid, Pak. Dan yang ketiga nih ya, Pak, bila saya mampu untuk tidak melakukan asosiasi atau mengaitkan cerita Bu Ingki tadi dengan pengalaman yang saya miliki, Pak. Baiklah Bu Fasih, dalam observasi nanti saya akan fokus untuk memperhatikan 3 indikator yang Bu Fasih sebutkan tadi. Semoga lancar dan sukses ya Bu. Terima kasih Pak Nanang. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Maaf ya Pak. Sepertinya kegiatan coaching dengan Bu Inggit akan segera dimulai nih Pak. Saya minta izin untuk melakukan coaching secara daring ya Pak. Oh ya Bu, silahkan silahkan. Selamat siang Bu Fasih. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini Bu? Selamat siang juga Bu Inggit. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Inggit agak urung nih. Kok tidak bersemangat sih seperti biasanya?
Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, kalau saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu. Santai aja, kayak sama siapa saja deh. Begini Bu Fasih, saya mau curhat Bu tentang masalah saya. Apakah Bu Fasih bisa menemani saya untuk berdiskusi sebentar saja Bu tentang masalah saya ini? Dengan senang hati dong, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu Fasih. Masalah seperti apa ya yang Ibu maksud? Coba Bu Inggit ceritakan apa yang sedang Bu Inggit rasakan. Ibu Fasih ingat tidak Bu, beberapa hari yang lalu pengawas kan melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu Bu, saya dapat teguran Bu dari pengawas. Menurut Bu Inggit sendiri nih, kira-kira hal apa yang membuat Bu Inggit mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya itu masalahnya tidak serius banget sih. Tapi saya selalu kepikiran Bu, dan hal ini membuat saya tidak tenang. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Bu Inggit yang dimaksud? Gini Bu, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Beliau sepertinya keberatan Bu waktu saya mengajar. Karena pada saat saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Padahal saya itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi loh Bu. Dengan penggunaan bahan ajar audio visual. Saya juga menggunakan proyektor. Saya menggunakan sound system milik sekolah. Aktif Bu, pembelajaran yang menarik. Tetapi kok ternyata masih mendapat teguran dari pengawas ya Bu. Oh, jadi Bu Inggit merasa sudah melakukan pembelajaran inovatif dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi audiovisual. Tetapi ternyata masih mendapat teguran. Sehingga Bu Inggit menjadi kurang bersemangat dikarenakan oleh masalah tersebut. Begitu ya Bu? Benar sekali Bu Fasih. Saya itu sebenarnya dalam membuat materi audio visual Bu juga berdasarkan referensi beberapa buku teks. Saya ambil dari perpustakaan Bu. Tapi saya itu masih bingung bila masih diminta untuk tetap menggunakan buku teks Bu bagi siswa. Menurut Bu Inggit sendiri, kira-kira kenapa ya pengawas meminta hal tersebut? Itu Bu, itulah yang masih saya pikirkan Bu. Kenapa ya Bu ya? Padahal itu saya sudah memetakan gaya belajar siswa. Apakah siswa tersebut termasuk audio, visual, kinestetik, visual gambar dan video sudah saya sediakan. Apakah masih perlu Bu visual dalam bentuk teks? Apa karena itu ya Bu? Apakah sumber belajar tersebut sudah sesuai Bu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Bu Inggit buat? Nah ini Bu yang sepertinya Bu saya lewatkan Bu. Saya itu belum terbiasa Bu dalam membuat RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin di sana ada kekurangan Bu dalam pembuatannya. Dan sepertinya Bapak pengawas itu memperhatikan. Ada anak dalam kelas saya itu yang lebih tertarik Bu belajar menggunakan buku teks. Meskipun saya sebenarnya sudah membuatkan media belajar berupa gambar ataupun video. Jadi setelah berefleksi, Bu Inggit menyadari bahwa ada kekurangan dalam membuat RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu? Sepertinya betul begitu Bu Fasih. Kenapa ya Bu ya? Saya tidak kepikiran ke sana. Memang selama ini ada beberapa siswa saya Bu yang hasilnya masih kurang maksimal. Meskipun itu saya telah membuatkan media belajar berupa gambar, video,
Jadi mungkin itulah Bu pentingnya buku teks ya sebagai sumber belajar, seperti apa yang diharapkan oleh Bapak pengawas dalam kegiatan supervisi akademik kemarin. Bu, berupa teks, karena beliau memperhatikan ada anak yang lebih tertarik dengan buku teks meskipun telah disediakan gambar, video pembelajaran. Jika memang demikian, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Nah, Bu Inggit, setelah Ibu bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, Bu, beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah tuh kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya, Bu, beberapa pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Lalu Bu, menurut Ibu apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Mungkin dalam pembuatan RPP ya Bu ya, dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya perlu banyak berdiskusi dengan Pak Makfur. Soalnya saya dengar-dengar Bu, dari pembicaraan murid-murid, Pak Makfur itu sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini yang berbasis minat. Dan setelah dipraktekkan Bu, murid-murid itu antusias sekali selama pembelajaran bersama Pak Makfur. Wah, bagus sekali Bu. Kira-kira ada pilihan lain tidak selain ini yang barangkali bisa menambah nilai plus itu? Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan dengan pendekatan berbeda, Bu, agar lebih bervariasi. Saya akan mengambil basis minat belajar siswa. Dari hal tersebut kan sudah terdapat penilaian, Bu. Jadi ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Jadi semua itu sudah dipetakan oleh Pak Makfur, Bu. Wah, menarik sekali ya Bu. Jadi, Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat siswa ya Bu ya? Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Nah Bu, apa nih kira-kira yang ingin Ibu lakukan setelah diskusi kata kali ini? Jadi ini saya harus gerak cepat ya Bu. Saya harus segera memperbaiki RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Lalu saya diskusikan RPP tersebut kepada Pak Makfur agar tidak terjadi kesalahan dan mengurangi kekeliruan dalam penerapannya nanti Bu, strategi pembelajarannya. Sehingga apabila nanti ada supervisi, saya dapat melakukan pembelajaran tanpa takut untuk melakukan kesalahan seperti yang telah saya lakukan sebelumnya. Siapapun yang melakukan supervisi, baik kepala sekolah ataupun pengawas sekolah, saya tuh lebih yakin Bu dan lebih siap dalam melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan supaya kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar itu apa Bu? Jadi untuk persiapan perencanaan pembelajaran kan sebenarnya itu saya sudah mulai mencoba Bu membuat rancangannya. Saya akan langsung Bu memperbaiki ini nanti malam. Itu saya akan konsultasikan kepada Pak Makfur segera Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya? Bagaimana Ibu memastikan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi terhindar dari kesalahan ataupun kekeliruan? Setelah RPP ini saya perbaiki nanti Bu, saya konsultasikan kepada Pak Makfur, lalu akan saya minta rekan sejawat melakukan supervisi di kelas saya dengan melakukan pengamatan selama saya melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Sehingga saya bisa mendapatkan umpan balik yang membangun setelah melakukan refleksi bersama. Dari sana saya akan tahu Bu, seberapa tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Jadi Bu Inggit akan mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi setelah meminta rekan gurunya untuk
melakukan supervisi di kelas Bu Guru ya. Dan untuk mendapatkan umpan balik yang membangun melalui kegiatan refleksi bersama rekan sejawat. Begitu kan ya Bu ya? Betul Bu Fasih. Wah, menarik sekali Bu. Saya ingin segera mendengar cerita Ibu selanjutnya nih setelah melakukan perbaikan nanti. Terima kasih loh Bu Fasih. Baik Bu, sekarang mari kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Nah, Bu Inggit, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Terima kasih ya Bu Fasih atas diskusi hari ini. Saya merasa jalan saya itu menjadi lebih jelas Bu. Saya lebih bersemangat untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Saya ingin segera Bu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat murid. Sekarang itu saya malah jadi memiliki pemikiran positif Bu daripada pemikiran negatif. Seperti apa yang saya alami tadi. Malam ini saya akan segera memperbaiki RPP dan sesegera mungkin berdiskusi dengan Pak Makfur. Wah, keren sekali tuh Bu. Selamat ya, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Semoga RPP Ibu segera terselesaikan dan selanjutnya Bu Inggit dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman, dan tentunya tetap bersemangat juga bahagia. Amin Bu, terima kasih banyak ya Bu Fasih atas waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang itu saya merasa lebih lega Bu. Semoga kita nanti dapat menjadi guru yang bisa menjadi pemimpin pembelajar Bu ya, dan berpihak kepada murid. Amin, amin. Terima kasih kembali Bu Inggit. Maaf ya Bu Fasih, kebetulan Bu, ini saya ada janji. Saya pamit sebentar ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Inggit. Ya, terima kasih untuk Bu Fasih dan Bu Inggit yang sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan luar biasa menginspirasi ini. Dalam melakukan coaching tadi, saya juga melakukan pengamatan atau observasi dan membuat catatan. Khususnya buat Bu Fasih sebagai coach, Bu Fasih telah melakukan percakapan menggunakan alur tirta dengan tepat. Saya mencatat Bu Fasih telah menanyakan tujuan yang ingin dicapai dalam coaching. Bu Fasih juga telah melakukan identifikasi keadaan dan mengaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Setelah itu, Bu Fasih juga menggali ide-ide dari Bu Inggit dengan menanyakan rencana aksi. Nah, Bu Fasih, saya lihat juga telah membuat pertanyaan yang sesuai dalam menetapkan komitmen atau tanggung jawab yang akan dilakukan oleh Bu Inggit sebagai coaching. Terima kasih Pak Nanang. Nah, Bu Fasih, menurut Bu Fasih sendiri nih, apa yang telah Bu Fasih lakukan saat coaching tadi terkait indikator keberhasilan yang telah Bu Fasih sebutkan dalam percakapan kita di awal tadi pada tahap pra-observasi? Menurut saya, Pak Nanang, saya itu sudah fokus pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak tadi, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif. Saya telah melakukan apa yang menjadi indikator keberhasilan saya selama melakukan coaching, yaitu yang pertama, saya tidak memberikan asumsi atau anggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, saya juga tidak memberikan judgement, label, atau penilaian tertentu, Pak, terhadap Bu Inggit tadi.
Dan yang ketiga yaitu saya tidak melakukan asosiasi atau mengaitkan cerita Bu Inggi tadi dengan pengalaman yang saya miliki, Pak. Saya setuju sekali, Bu Fasi. Dari catatan saya telah melakukan observasi selama Bu Fasi melakukan kegiatan coaching bersama Bu Inggit sebagai coach. Saya mengamati bahwa Bu Fasi ini telah mampu untuk fokus pada kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif. Bu Fasi juga telah melakukan apa yang menjadi indikator keberhasilan selama melakukan coaching, yaitu yang pertama, Bu Fasi mampu tidak memberikan asumsi atau anggapan tertentu tentang situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, Bu Fasi juga mampu tidak memberikan judgement atau label atau penilaian tertentu terhadap Bu Inggit tadi. Dan yang ketiga, Bu Fasi mampu untuk tidak melakukan asosiasi atau mengaitkan cerita Bu Inggit dengan pengalaman yang Bu Fasi miliki. Dengan demikian, 3 indikator keberhasilan yang telah ditetapkan tadi pada tahap pra-observasi telah tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Nanang. Alhamdulillah ya, saya telah mampu meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan kegiatan coaching, terutama untuk kompetensi mendengarkan aktif yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan coaching hari ini. Keren sekali Bu Fasi. Coaching tadi telah dilakukan dengan baik. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Bu Fasi berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan? Siap Pak Nana. Untuk selanjutnya saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan kompetensi tersebut, coach akan mampu menggali keadaan untuk dapat dihubungkan dengan fakta-fakta yang dialami oleh coach. Bila hal itu tercapai, maka coach akan lebih mampu untuk menggali ide-ide baru sebagai solusi yang akan ditemukan sendiri oleh coach dalam menentukan rencana aksinya. Wah, setuju sekali Bu Fasi. Saya ini jadi ikut terinspirasi dengan semangatnya Bu Fasi ini loh. Semoga dengan sering berlatih, kemampuan dan kompetensi Bu Fasi sebagai coach akan semakin terasah dan semakin terampil lagi dalam melakukan coaching. Ya Bu Fasi ya. Terima kasih Pak Nana. Nah Bu Fasi dan Bu Inggit, kegiatan pra-observasi dan kegiatan utama yaitu coaching, serta kegiatan pasca observasi telah kita lakukan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai hal ini? Sepertinya tidak ada Pak Nana. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Sama-sama Bu Fasi, Bu Inggit. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Semoga kita masih bisa ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Amin Pak. Salam dana bahagia ya Pak Nanang. Oh iya, salam dan bahagia untuk Bu Fasi dan Bu Inggit juga.